Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajrin Ibnu Umar Ismail. Saya berasal dari Kaimana, Papua Barat dengan NIM 250002429. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hayya binashkuru syukran katsiran ilallahi azza wa jalla allazi qad ata'na nikmatan katsiratan wa nikmatan mutanawwiyatan hatta nastatiya fi an najtami'a fi hadzal makani fa insyaallah mubarak. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya waktu dan tempat untuk berpresentasi mata kuliah sosiologi hukum. Tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan yakni sosiologi hukum. Yang pertama adalah definisi pengertian karakteristik sosiologi hukum. Yang pertama, standar kompensasi mahasiswa dapat mengetahui kedudukan sosiologi hukum, sejarah, latar belakang lainnya, sosiologi hukum dan membedakan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif. Yang kedua, kompensasi dasar. 1. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kedudukan sosiologi dan bagian-bagiannya. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang sejarah belakang lahirnya sosiologi hukum. Perbedaan sosiologi hukum empirik, sosiologi hukum evaluatif. Dan yang ketiga, indikator. Mahasiswa dapat mengembangkan tentang sosiologi hukum dan bagian-bagiannya. Nomor 2, mahasiswa dapat mengemukakan tentang sejarah latar belakang lainnya sosiologi hukum. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengemukakan tentang perbedaan sosiologi hukum dan empirik dan sosiologi hukum evaluatif. 4. Materi pokok. Pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup, metode, kajian atau objek dan sosiologi hukum. 3. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. 5. Pengalaman belajar. Kegiatan awal yang A. Pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah sosiologi hukum, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang dari negara Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir pada hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di sidang filsafat hukum, ilmu manapun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini berkembang pesat. Ilmu diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berkualitatif isinya dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M. Sehyud, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Hanitijo Sumitri, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 cabang spesialis, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Law in books disebutkan bagi studi atau sebagaimana dalam peraturan perundang-undang, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai nama atau kaidah. Hukum sebagai norma atau kaidah bersifat otonom, yang artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi kajian tentang gejala sosial seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
agama, dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial bersifat empiris dapat diperjelas sebagai independent variable maupun sebagai independent variable hukum yang dipelajari sebagai pihak hukum dipelajari. Kehidupan studi yang nomor 1, Norwin Sense atau Solwins-Haven. Skema bagian ilmu hukum. Studi tentang law in books. Norwin-Haven. Hukum sebagai norma atau kaedah. Ilmu tentang pengertian hukum. Ilmu tentang kaedah hukum. Psikologi hukum. Studi law in action. Law in action yaitu hukum sebagai gejala sosial, sejarah hukum, perbandingan hukum. Dari dua uraian di atas, yaitu studi in law in books and studi law in action, dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian dan definisi sosiologi hukum antara lain. Yang pertama, Sarjana Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang nomor 2, Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum atau yang dikenal sebagai Sociology of Law adalah pengetahuan hukum terhadap pola pelaku masyarakat dalam konteks sosial. Nomor 3, R.O. Salman. Sosiologi hukum adalah yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dan nomor 4, Hla Hort tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukannya ialah mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum memandang unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum, aturan utama menetapkan informal tentang kewajiban masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas 1. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki utamanya. B. Rules of charge, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. C. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang atau perorangan menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. B. Ruang lingkup metode kajian objek dan sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi, sebagai sebuah disiplin intelektual, bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda. Disiplin memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Sosiologi, meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada dalam praktik kriteria yang menentukan hubungan yang signifikan, seringkali sama yang berasal dari asumsi budaya-budaya atau konsepsi-konsepsi tertentu. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Rochefoucauld menunjukkan studi hukum pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial, sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatan ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. C. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal yang besar mempengaruhi sosiologi hukum.
Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab sejarah yaitu Carl von Saviegi yang hidup pada tahun 1779 sampai 1861 berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang-Undang Zainuddin Ali 2006 122. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan kenyataan sejarah. Hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi. Kitalah yang melihat hukum sebagai suatu institusi. Sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif. Oke, saya akan menjelaskan mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum adalah yang pertama atau A, aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu yang pertama aliran positif dan yang kedua adalah aliran negatif. Aliran positif hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memuaskan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif dipelopori oleh Donald Black, menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebiasaan polisi. Dalam sosiologi, menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. 2. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum merupakan fakta. Menurut aliran normatif, hukum merupakan fakta yang teramati, merupakan suatu institusi nilai. Nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat desirvatif. Karena tidak dapat dipisahkan dan institusi primer seperti politik dan ekonomi. Yang B, peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa, Durkheim dalam karyanya Division atau Travel Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Oke, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi hukum. Satu tokoh yang ada di Eropa Barat, yaitu Karl Marx. Karl Marx hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi. Untuk melenggarakan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi, menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum sebagai berikut. Berikut adalah presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak telah mendengarkan hingga akhir. Billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Saya Ali Fajrin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.